Selamat pagi, siang, malam, Pak Agung dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zaneta Isya Darmawan dengan NPM 2106751846 dari kelas SDMB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan perbandingan ERP pada fitur HRD di Odoo dan juga Bumbu HR. Berikut merupakan daftar isi yang saya akan jelaskan, di mana ada peran ERP, deskripsi ERP, perbandingan fitur, perbandingan cost, perbandingan UI UX, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada peran ERP. Peran ERP pada pengembangan Human Resource Development. ERP sendiri merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengorganisiran data bisnis menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi. Penggunaan ERP dalam HRD dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan visibilitas dalam manajemen sumber daya manusia. Ini juga membantu mengembangkan sumber daya manusia agar berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada deskripsi ERP-nya. Jadi di sini Odoo merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, dan software Odoo ini bersifat open source. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi seperti CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan, manajemen manufaktur, dan pembelian. Kemudian ada Bamboo HR. Bamboo HR adalah sebuah perangkat lunak atau software manajemen sumber daya manusia yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola berbagai aspek terkait sumber daya manusia. Modul yang tersedia berkaitan dengan fitur-fitur pengelolaan SDM, seperti pengelolaan data karyawan, cuti dan absen, penggajian, dan lainnya. Berikut merupakan tampilan dari dashboard Odoo. Dan modul-modul HR yang terkait ada planning, employees, appraisals, recruitment, referrals, fleet, time off, expenses, dan juga approvals. Yang pertama ada planning. Jadi modul planning pada Odoo digunakan untuk melakukan perencanaan jadwal karyawan dan menyesuaikan sesuai dengan shift pekerja. Di sini dapat dilihat bahwa ada jadwal dari karyawannya. Kemudian di sini juga dapat ditambahkan shift dengan menambahkan data resource. Kemudian setelah itu dapat di-save dan akan muncul pada planningnya. Selanjutnya ada fitur employees. Jadi modul employee ini digunakan untuk melihat daftar employee yang terdapat pada perusahaan. Pada kali ini berikut merupakan daftar employee-nya. Selanjutnya ada appraisals. Jadi modul appraisals ini digunakan untuk memberikan penilaian baik dari employee ke perusahaan maupun antar karyawan. Jadi di sini manajer dapat memberikan feedback dan memberikan rating kepada karyawan. Selanjutnya ada modul rekrutmen. Jadi modul rekrutmen digunakan untuk mempermudah perusahaan menerima karyawan baru dan melihat staf penerimaan karyawan. Di sini contohnya ada rekrutmen untuk software engineer dan product manager, dan software engineer-nya baru dipublish. Kemudian ada orang-orang yang ingin merekrut menjadi software engineer, dan di sini kalau di-approve maka akan masuk ke contract sign. Selanjutnya ada referrals. Referrals ini merupakan modul yang digunakan untuk memberikan apresiasi kepada employee yang berhasil membantu perusahaan merekrut karyawan baru sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya ada software engineer dan product manager. Di sini bisa mengirimkan offer ke seseorang menggunakan email. Kemudian ada modul fleet. Jadi modul ini digunakan untuk mengelola armada yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian tercatat juga penggunaan kendaraannya dan servis yang dilakukan pada tiap kendaraan. Pada perusahaan ini dilihat terdapat 2 jenis mobil. Kemudian di sini juga dapat dilihat odometers atau
seberapa jauh kendaraan tersebut digunakan, dan di sini juga ada reports-nya untuk seberapa banyak servis yang sudah dilakukan untuk tiap vehicle. Kemudian ada time off. Time off ini merupakan modul untuk mengelola waktu cuti karyawan. Pada fitur ini disediakan tampilan untuk menyetujui ajuan cuti atau tidak. Setelah itu juga ada laporan cuti. Di sini manajer perusahaan dapat mengapprove cuti. Kemudian ada expenses. Modul ini digunakan untuk mencatat pengeluaran karyawan yang berhubungan dengan perusahaan. Sistem pembayaran dapat berupa reimburse dan dana reimburse akan dikembalikan kepada karyawan jika mendapatkan approval dari manajemen atau manajer atau atasannya. Berikut merupakan contohnya saat membuat report, dan jika mendapatkan approval, maka statusnya akan berubah menjadi paid. Kemudian ada approvals. Approvals merupakan modul untuk mengajukan persetujuan kepentingan perusahaan yang dapat disetujui oleh manajer. Di sini contohnya ada 3, yaitu ada pengajuan business trip, rental application, dan business trip. Di sini juga dapat dilihat bahwa statusnya ada belum disubmit, kemudian di-approve, dan ada yang di-review juga dari manajer. Kemudian ada fitur attendances, merupakan modul untuk merekap kedatangan karyawan. Setelah itu, kita pindah ke Bamboo HR. Berikut merupakan dashboard dari Bamboo HR. Modul yang pertama ini ada planning. Jadi planning ini dilakukan dengan menambahkan onboarding atau offboarding task. Contohnya seperti ini, di mana ada offboarding dan tampilannya berupa checkbox. Selanjutnya ada employees. Pada fitur employees itu di Bamboo HR namanya people. Jadi di sini akan ditampilkan semua karyawan yang terdaftar. Kemudian ada hiring atau recruitment. Jadi di sini perusahaan dapat membuka jenis pekerjaan baru, melihat kandidat yang mendaftar, dan juga bisa memberikan penilaian atau rating kepada kandidat. Jadi ada job openings, kandidat, dan juga ada talent pools. Jadi talent pools ini dibuka sesuai dengan departemen yang ingin merekrutnya. Di sini kita juga dapat melihat deskripsi karyawan, ada CV-nya juga. Kemudian ada employee well-being and satisfaction. Jadi ini mirip dengan fitur appraisals pada Odoo, namun ini lebih mengarah kepada manajemen SDM perusahaan. Jadi penilaian ini hanya berdasarkan karyawan ke perusahaan, namun tidak ada evaluasi antar karyawan. Jadi perusahaan dapat melihat level satisfaction dan seberapa well-being-nya employee itu menurut forms ini. Kemudian ada fitur performance. Jadi pihak perusahaan dapat memberikan sebuah standar penilaian bagi karyawan dengan memberikan performance ini. Jadi performance management ini ada 3. Jadi ada people. Di sini kita dapat menentukan siapa saja yang dapat terlibat. Kemudian ada feedback dan assessment yang diberikan kepada employee itu sendiri. Kemudian di sini juga ada fitur time off, sama seperti Odoo, di mana dalam dashboard manager, perusahaan dapat menambah jenis cuti yang ada. Kemudian dalam dashboard employee, di sini dapat dilihat bahwa employee dapat melakukan request time off. Kemudian di sini juga ada fitur training. Jadi fitur training ini kalau di admin dia dapat menambahkan training baru atau kategori baru. Dan setiap karyawan
harus melakukan training, di mana di sini dapat dilihat di tampilan dashboard karyawan bahwa ada 2 incomplete trainings yang belum dilakukan. Kemudian ada fitur payroll untuk melihat daftar gaji yang perlu dibayar kepada karyawan. Kemudian ada time tracking. Fitur ini berfungsi untuk mencatat dan melacak waktu kerja karyawan sehingga tidak ada kesalahan dalam menggaji karyawan. Jadi time tracking ini sedikit berbeda dengan attendances, di mana time tracking ini dilihatnya berdasarkan screen time employee menggunakan laptop dalam bekerjanya. Kemudian ada benefit management. Benefit management merupakan fitur pengelolaan keuntungan yang didapatkan karyawan dalam perusahaan. Di sini perusahaan dapat menambahkan plan atau benefit baru di mana sebagai employee juga dapat mendaftarkan keuntungan yang ada seperti ada medical, dental, dan lainnya. Kemudian ada approval. Approval dapat dilakukan oleh manajer karyawan dalam beberapa konteks seperti kompensasi, job information, promotion, kemudian ada asset request. Selanjutnya ada perbandingan fitur. Berdasarkan deskripsi fitur yang akan dibahas, yang pertama ada fitur planning, di mana Odoo ada, kemudian disajikan dengan baik dan lengkap perkataan dan role-nya, dan mappingnya disediakan dengan jelas. Kemudian ada Bamboo HR, planningnya ada, namun hanya sebatas task dan checklist saja. Kemudian di Odoo ini employees-nya ada untuk melihat employees, Bamboo HR ada, namun namanya people, dan kelebihan people ini dapat ditampilkan secara struktural. Kemudian pada Odoo ada appraisals, namun tidak ada pilihan untuk employee ke perusahaan. Kemudian di Bamboo HR ada, itu ada employee well-being and satisfaction dan performance. Untuk rekrutmen Odoo ada, Bamboo HR juga ada. Selanjutnya ada referrals, di Odoo ada, Bamboo HR tidak ada. Untuk fleet Odoo ada, Bamboo HR tidak ada. Untuk time off keduanya ada. Expenses Bamboo HR tidak ada. Approvals keduanya ada. Untuk training Bamboo HR ada. Pada Odoo ada, namun harus berbayar. Itu namanya skills management. Jadi untuk free trial ini agak terbatas sehingga tidak dapat ditampilkan. Kemudian ada payroll, fiturnya juga ada, namun harus berbayar dan sehingga tidak dapat ditampilkan. Untuk Bamboo HR ada, untuk time tracking, Odoo tidak ada, hanya sebatas attendances. Kemudian Bamboo HR ada, untuk benefit management hanya ada pada Bamboo HR. Kemudian ada perbandingan cost. Di sini dapat dilihat bahwa untuk harga yang paling murah di Odoo itu kisaran 35 US dollar per bulannya, dan di sini hanya mencakup modul accounting and sales management. Sedangkan untuk mengakses all modules untuk HR sepertinya dapat menggunakan paket yang profesional sebesar 65 US dollar. Sedangkan Bamboo HR sendiri ada 2 paket utama, yaitu Essentials dan Advantage, di mana Essentials ini hanya terdapat beberapa fitur yang mendukung HR saja dan kurang lengkap seperti planning tadi, itu ada di Advantage. Kemudian ada training juga ada di Advantage. Kemudian kisaran Advantage itu sebesar 8,75 US dollar per bulannya. Namun di sini modul-modul yang disajikan oleh Advantage juga kurang lengkap, sehingga perlu ada add-ons seperti payroll, benefits and administration, performance management, dan time tracking. Namun sayangnya untuk harga add-ons ini perlu dikomunikasikan lagi pada pihak Bamboo HR-nya. Kemudian ada perbandingan UI UX. Kedua aplikasi memiliki pemilihan warna yang baik dan menggambarkan karakteristik yang
masing-masing. Kemudian di sini dapat lihat tata letak modul pada Odoo yang diletakkan pada dashboard dikategorikan berdasarkan gambar dan juga namanya. Kemudian pemilihan warna dari setiap ikonnya juga menarik. Sedangkan pada dashboard Bamboo HR, di sini hanya menampilkan semua informasi yang berkaitan dengan employee saja dan tidak ada dan tidak ada modul-modulnya. Sehingga modulnya itu harus diakses melalui setting. Jadi modul-modulnya berupa ini dan ini mempersulit user untuk uh, mengakses modul itu. Selanjutnya, komponen yang digunakan pada kedua ERP ini familiar dan pemilihan tombol warnanya sangat memudahkan pengguna untuk melakukan aksi. Dan di sini OB juga menerapkan prinsip help and documentation di mana terdapat animasi bantuan untuk mengisi field yang kosong. Jadi di sini OB memiliki nilai plus. Eh, itu saja. Jadi kesimpulannya, kedua aplikasi membantu perusahaan dalam mengolah strategi dan performa karyawan. Namun kedua ERP tersebut memiliki pasar yang berbeda, di mana menurut saya sendiri Belajar lebih cocok untuk digunakan pada perusahaan yang kecil dan belum kompleks, dikarenakan fitur dan harga yang ditawarkan. Sedangkan Odoo lebih cocok digunakan pada perusahaan menengah dan kecil. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih.